Dan ini dia saat-saat menentukan antara adu kuat, apakah bull atau bear yang akan menang untuk menghadapi FOMC meeting malam nanti. Oke, sekedar info bahwasanya kondisi pound sterling sudah mulai penurunan ke level 1.2330-an, dan hal tersebut dikarenakan kondisi inflasi yang ternyata turun dari ekspektasi 7% ternyata dirilis dengan angka di bawah 7%, bahkan lebih rendah daripada bulan lalu. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Dan kita akan lihat apakah pound sterling bisa muncul 1.22 sebelum FOMC atau baru akan muncul nanti malam. Kita lihat. Ya, kita lihat seperti ini posisi yang sebetulnya sudah kita duga-duga kemarin, bahwasanya US dollar hanya mengalami penurunan, kemudian dia nyangsang atau tertahan lebih tepatnya di teritori garis biru atau trendline biru. Apa artinya? Artinya adalah kalau misalkan kita berbasis kepada apa yang terjadi minggu lalu, dia sudah mengalami katakanlah tembus ataupun breakout resisten, maka level tersebut menjadi level support, dan itulah yang tercerminkan tadi malam. Sangat bagus karena posisinya berarti kita bisa melihat uptrend berlanjut, lalu kemudian dia hanya koreksi sesaat, dan ini berarti harusnya dia lanjutkan kenaikan. That means harusnya secara teknis dia akan mengalami penguatan untuk malam ini. Tapi apakah seperti demikian? Belum tentu, karena pengumuman-pengumuman tersebut bisa saja berubah, tapi yang penting adalah pernyataan dari Jerome Powell. Oke, saya langsung lihat dengan opsi yang lain teman-teman. Kalau saya hapus garis biru ini, lalu kemudian saya asumsikan saya ambil garis trendline seperti ini, maka mungkin yang akan kita waspadai adalah terkait dengan breakout nanti malam. Oke, saya ambil titiknya keduanya di sini. Kalau misalkan lihat dari sini, memang dia cenderung dalam posisi uptrend. Tapi ingat, bahwasanya posisinya masih belum confirm apakah dia akan lanjut naik apa tidak. Satu sisi, kalau kita bicara tentang secara teorinya, maka kemungkinan yang terjadi adalah seharusnya begini. Berarti confirm mendukung dari apa yang sempat kita jabarkan sebelumnya. Teorinya adalah uptrend, swing low, kemudian dia uptrend kembali. Nah, sisi lain, skenario yang berikutnya adalah mungkin saja penurunan akan terjadi dan dia akan tembus dua level support berikutnya, dan itu berarti 104.45 itu akan ditembus teman-teman. Itu dengan catatan kalau ternyata Powell cenderung less hawkish, atau dengan kata lain dia tidak akan menaikkan suku bunga, tapi juga walaupun dia tidak mencerminkan kondisi kemungkinan untuk pemangkasan di tahun 2024, setidaknya dia confirm bahwa dia tidak punya alasan untuk menaikkan kembali, melainkan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama. Kalau itu yang terjadi, itu jauh lebih bagus daripada mereka memutuskan tetap menaikkan suku bunga dengan patokan bahwa mereka tidak mau mengorbankan terlalu dalam terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus sejauh ini. Nah, permasalahannya adalah dengan kondisi inflasi yang sudah sedikit melonggar dan juga kondisi pasar kerja yang sudah mulai melonggar, maka kemungkinan bisa saja opsinya adalah tidak menaikkan suku bunga. Nah, kalau itu yang terjadi, ini akan confirm untuk tembus level 104.40-an. Tapi kita tunggu-tunggu saja. Apakah yang terjadi sisi bullishnya atau justru sisi bearishnya. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari candlestick, grafik daily menunjukkan dia ditutup dengan hanging man, teman-teman. Hanging man atau hammer, ini sama saja. Cuman bedanya adalah sisi pandang ataupun sudut pandang. Oke, kita lihat. Kalau dia disebutnya sebagai hammer, maka dia confirm sebagai hammer dikarenakan setelah 2 kali penurunan ini. Artinya, itu adalah sinyal untuk kembali naik ke atas. Dan 105.63 akan ditembus. Tapi, kalau misalkan ternyata kita sebut dia sebagai hanging man, maka kita asumsikan bahwa dia setelah jalur kenaikan ini, maka ini belum selesai untuk terjadinya penurunan. Artinya dia masih tetap jalan jalur penurunan. Oke, ada kabar bagus, ada kabar buruk. Kalau kita lihat dari kasus daily, lagi-lagi fokus saya adalah kendalanya adalah candlestick warna hijau ini, atau bullish candle. Long white candle atau long bullish candle terlihat seperti ini, dan penurunan kemarin hanya swing low sedikit di bawah dari 50% real body, tapi kemudian dia naik kembali. Artinya kalau kita sambungkan dengan apa yang terjadi sebelumnya, maka inilah uptrend, ini adalah koreksi, maka kemudian selanjutnya dia akan terjadi kenaikan. Nah, satu sisi masih punya untuk kesempatan untuk dibatalkan atau tidak, bisa kalau dia bisa tembus level terendahnya. Artinya kita butuh betul-betul penurunan di bawah level 4 hari yang lalu. Low 104.56. Itu adalah titik yang pasti untuk ditembus supaya dia tetap dalam jalur penurunan. Nah, kabar bagus yang terakhir adalah kalau kita perhatikan dari grafik weekly, teman-teman.
Ya, kenapa saya langsung merundut kepada grafik weekly? Bayangkan 9 minggu berturut-turut dia mengalami kenaikan dan kita belum lihat penurunan ataupun koreksi. Pernah terjadi koreksi di sisi sini, tapi kemudian dia tertahan level support dan kita anggap dia bullish. Jadi 9 candle berturut-turut dia bullish tanpa ada merah ataupun koreksi yang nyata. Dan satu sisi lagi, kalau kita perhatikan dari candlestick minggu lalu, dia ditutup dengan hanging man. Karena setelah bullish, ketemu di level resisten, muncul dengan status doji candle seperti ini. Statusnya bisa hammer, bisa hanging man, tapi hanging man lebih tepat karena dia muncul di dekat resisten. Artinya, peluang untuk penurunan lebih dominan. Jadi kita tinggal tunggu, semua itu adalah tergantung dari keputusan Fed nanti malam, termasuk pernyataan dari Ketua Powell. Tapi mungkin nggak untuk batal? Yes, kalau ternyata Fed tetap hawkish, maka dia akan tembus di atas 105.60-an. Nah, kalau kita perhatikan secara singkat, US Treasury Rate juga menunjukkan kondisi ya weekly candle seperti itu, ada kesempatan untuk turun. Tapi kalau kita lihat dari daily, sayangnya dia menunjukkan indikasi bahwa kemarin dia langsung naik di atas level resisten. Walaupun ini mungkin saja sebagai spike sesaat. Lagi-lagi kita tetap harus menunggu terkait dengan apa yang akan terjadi dengan FOMC meeting nanti malam. Ya, ini adalah gejala yang mungkin akan terjadi dalam waktu singkat atau beberapa jam ke depan. Artinya, posisi terkait dengan double top bisa saja dia kembali retest area support trendline yang warna biru tersebut. Oke, kita tinggal tunggu sampai FOMC meeting. Oke, lanjut dengan outlook dari emas terlebih dulu. Kemarin kita sempat mengharapkan terkait dengan kondisi koreksi yang ternyata gagal tembus 1922 teman-teman. Apa yang terjadi? Dia naik ke level 1937, tapi sayangnya persis dengan apa yang sempat kita bahas kemarin, kenaikan belum stabil dan kembali tertahan, bahkan dia kembali turun ke 1930-an. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Kalau misalkan lihat dengan posisi Fibonacci retracement, saya tarik dari bottom 1900 sampai 1937, maka kita punya peluang untuk koreksi katakanlah 23.6%, 38,2% atau bahkan 5%. Tapi hati-hati, kalau sampai dia turun di bawah 61.8%, itu adalah gejala bahwa dia confirm resmi sebagai reversal bearish. Oke? Tapi masalahnya kalau misalkan dia cuma turun katakan 23,6%, maka dia disebutnya sebagai koreksi sementara dan itu masih strong bullish. Kalaupun misalkan dia turun sedikit lebih pendek atau lebih dalam 38,2%, itu pun statusnya masih strong bullish. Tapi kalau dia turun sampai level 50% atau bahkan mendekati 61.8%, kita katakan itu medium bullish. Artinya peluang untuk pantulan masih tetap ada walaupun tenaganya relatif berkurang sedikit. Dan semua tersebut tergantung dari FOMC meeting-nya tentunya. Jadi kita harapkan ini tetap dalam kondisi bullish. Nah, tapi kalau sampai dia tembus di bawah 61.8%, maka kemungkinan potensi dia untuk mengarungi lagi penurunan sampai 1900 sangat terbuka. Jadi hati-hati teman-teman, pasang stop loss kalau memang Anda berencana untuk lakukan buy di level 1912, 1914 atau bahkan 1916, 1918. Kenapa? Begitu dia tembus 1914, dia kemungkinan sangat terbuka untuk turun 1907 atau bahkan 1900 atau bahkan jauh lebih besar lagi areal yang pernah kita bahas, kita ungkit sebelumnya di level ini. Itu sangat potensial. Tapi kalau misalkan dilihat dari jalurnya, maka kita bisa pastikan mungkin saja kita masih tetap terbuka terkait dengan head and shoulder. Wow, ini cukup menarik karena semua ini tergantung dari keputusan yang diumumkan oleh Fed nanti malam. Dari sisi bullish, potensinya adalah kemungkinan dia bisa saja terjadi kenaikan kalau seandainya tadi yang saya bilang dia tidak tembus 50% ataupun 61.8%. Jadi kita asumsikan sekarang dia bertahan di level support psikologis. Kalaupun dia tembus, biarkan, karena kemungkinan itulah yang kita nantikan untuk sesi Asia sampai sesi menjelang katakanlah data Amerika. Dan berarti, kalaupun terjadi penurunan teman-teman, saya lebih praktis untuk segera exit sebelum FOMC meeting. Jadi saran saya, kalau Anda sudah lakukan sell di 1931, 1933 persis dengan rekomendasi kami pagi hari, sore hari kalau sudah profit berapapun Anda segera exit. Tidak perlu menunggu sampai TP kedua, cukup Anda lihat apakah sudah memungkinkan untuk exit apa tidak. Kalau ya, katakanlah 1919 atau 1923 Anda exit, kemudian Anda pastikan wait and see sampai data atau bahkan FOMC meeting. Data ekonomi kemungkinan tidak akan terlalu berpengaruh dan cenderung terbatas. Jadi saya lebih praktis, langsung saja fokusnya adalah FOMC meeting. Perhatikan dengan skenario yang sudah saya sampaikan di video fundamental. Nah, di grafik H1-nya, secara ringkas kita sedang melihat potensi jangka pendek yaitu terkait dengan head and shoulder. Saya asumsikan
inilah bagian right shoulder-nya. Mungkin saja kita punya 2 right shoulder seperti itu, baru kemudian dia turun. Dan target utamanya adalah sesuai dengan ketinggian dari area yang kita sebut bagian head. Nah, setelah kita ukur, ternyata target utamanya itu kurang lebih di 1921. Jadi persis dengan apa yang tadi sampaikan, kalau sudah muncul 1920, 1923, keluar saja dulu, kemudian Anda wait and see, jangan bergerak lebih dulu, jangan entry lebih dulu, lalu kemudian entry, kemudian setelah FOMC meeting. Dengan catatan, kita perhatikan press conference, bukan suku bunganya. Keputusan suku bunga unchanged, kemungkinan akan mendorong emas, tapi sifatnya akan relatif sementara, karena semua akan fokus kepada pernyataan Powell dan juga dot plot. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, kondisinya kita memang menunggu terkait dengan pembalikan, dan itu sudah terjadi teman-teman. Posisinya sudah sangat bottom, dan saat ini terbantu dengan data inflasi yang ternyata rendah. Sebetulnya yang kita harapkan adalah terkait dengan reversal dari pola valuation tersebut, dan itu berarti harusnya kita mendapatkan pola pembalikannya sekarang. Artinya, diharapkan di sini dia rebound, kemudian tembus level resisten 1.2400, kemudian up sampai 1.2440, walaupun ini kemungkinan dia akan terjadi koreksi ataupun pullback, baru kemudian dia naik. Nah, tinggal permasalahannya, kalau ini persis dengan dugaan kami, maka kemungkinan kita akan dapatkan rejection yang sangat serius di teritori ini, 1.2530, dan harusnya itu berarti akibat dari FOMC meeting. Tapi cukup menarik. Kalau ternyata sudah turun saat ini sebelum FOMC meeting, maka kemungkinan posisi spike-nya tidak perlu lagi. Bahkan ini bisa lanjutkan penurunan lebih lanjut. Tapi dengan catatan, pantulan ke 1.25 ataupun 1.24 di 40, saya rasa sangat potensial sebelum akhirnya rejection, dan nantinya skenario kita adalah sell di teritori ini untuk lanjutkan penurunan. Itu dengan catatan bahwa Fed masih tetap hawkish. Tapi kalau Fed less hawkish, saya rasa ini sangat worth it untuk ditunggu 1.2530. Jadi, ubah strategi menjadi buy dengan catatan hanya jika dia tembus di atas 1.2480-an. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak tembus, Anda tetap pertahankan sell. Oke, terakhir adalah crude oil. Posisinya kalau kita lihat dari kondisi grafik 4 yang sekarang sudah turun, nah ini kita tinggal tunggu saja apakah terjadi pantulan atau justru penembusan. So far dia kelihatannya sudah bergerak di bawah garis trendline. Nah, otomatis yang kita sekarang nantikan adalah apakah dia mampu untuk turun lanjut di bawah 88.70 atau tidak. Kalau ya, waspada di 87.80. So far, strategi sell-nya harusnya sudah cukup ya. 9100 atau 91.20 walaupun tidak disentuh, dia sudah tertahan di 90.83. It's okay, masih dekat dengan teritori yang kita inginkan. Tapi karena berita ekonominya ataupun berita terkait dengan FOMC-nya masih cukup jauh, berarti kita coba memprediksikan selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman lihat ini ada pantulan teman-teman, saya tetap dalam posisi sell, kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan. Jadi spike ataupun swing high ke level 91 itu masih tetap zona sell kita. Ataupun spike ke level 90.50 itu masih tetap zona sell kita, ya. Dan saya hanya akan merubah posisi menjadi buy kalau ternyata didapatkan kenaikan di atas level 9160-an atau katakanlah mungkin 92.40 ya. 92.40 Anda boleh follow buy saja karena kemungkinan praktis target yang terdekat adalah 93. Tapi 93-nya berapa? Anda akan lihat di sisi daily. Posisinya seperti ini teman-teman. Kita punya peluang sampai level 93.66. Nah, tapi lagi-lagi, seperti biasa, kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, maka aspek ini kemungkinan yang mempersulit kenapa dia tidak langsung bergegas naik di atas 93. Lagi pula, dengan pernyataan Janet Yellen bahwa Biden menginginkan harga bensin murah, itu adalah kisi-kisi bahwa mungkin saja Amerika mengeluarkan SPR mereka atau cadangan minyak strategis mereka untuk meredam kenaikan harga minyak. Kenapa mereka lakukan itu? Karena satu sisi, mereka harus mendukung Fed untuk menekan inflasi. Jadi, inflasi akan turun kalau harga minyaknya tetap di bawah level 100. Oke, so perhatikan, kombinasikan dengan video fundamental yang sudah sempat kita share sebelumnya dengan posisi apa yang akan terjadi di malam hari. Dan catatannya adalah saat Anda sudah masuk ke sesi sore, segera exit, jangan entry terlebih dulu sampai FOMC meeting.